Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat bergabung di kelas IPS. Mari kita mulai belajar. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok, serta pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, jenis usaha yang pertama yaitu usaha perorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh usaha perorangan seperti toko, bengkel, warung, dan lain-lain. Adapun badan usaha milik swasta atau kelompok, seperti contohnya firma usaha yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Dalam usaha ini, resiko kerugian ditanggung bersama. Ada pula persekutuan komanditer. Dalam usaha ini memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh usaha ini seperti Severian Motor, CV Kayu Jatiluhur, dan lain-lain. Usaha kelompok atau usaha swasta yang lainnya yaitu perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh seperti PT Pembangunan Jaya dan PT-PT lainnya. Kemudian ada pula badan usaha milik negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh BUMN seperti Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Bisa lagi ada juga seperti PT KAI dan lain-lain. Selanjutnya yaitu koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ada pula simpanan sukarela. Contoh-contoh dari koperasi seperti koperasi sekolah, koperasi unit desa, koperasi batik, dan lain-lain. Dalam halnya prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya tiap orang boleh menjadi anggota koperasi secara demokratis tanpa adanya paksaan. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya pengurus koperasi dipilih secara bersama-sama oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya semakin besar modal yang disertakan dalam koperasi, maka semakin besar balas jasa yang diterima nantinya. Kemudian ada lagi prinsip kemandirian, artinya tiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dan harus berperan aktif dalam kegiatan koperasi. Kemudian pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa. Kegiatannya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi produksi, kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga bermanfaat memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi disebut dengan produsen. Contoh-contoh produksi seperti petani, kemudian nelayan, kemudian pengusaha mebel, dan lain-lain. Adapun kegiatan distribusi yaitu menyalurkan hasil produksi
dari produsen ke konsumen. Pelakunya disebut dengan distributor. Dan yang terakhir yaitu konsumsi. Kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelakunya atau orangnya disebut dengan konsumen. Terima kasih telah belajar bersama. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.